Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i masyayikh al-ghayab wa bil khusus Romo Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur wa ila jami'i mustahidina wa munawwibina wa jami'i muallifil kitab khususun muallif jam al-jawami bibarakati ulumihim fitini wa dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Sebelum memulai jamul jawab, silahkan yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahbub Sulaiman dari Blitar. Ini mau bertanya tentang tahlilan. Apakah ada dasar dan dalilnya tahlilan? Apakah Rasulullah itu pernah melakukan tahlilan? Kalau pernah, siapa yang ditahlili? Demikian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya. Ini muncul pertanyaan dari mahasiswa S2 Gajah Mada. Bertanya mengenai siapakah sahabat yang meninggal lalu Rasulullah melakukan tahlilan. Lalu dalilnya mana, sejarahnya mana, tahun berapa, lalu siapa nama sahabat yang ditahlili Rasulullah. Sebelum memulai menjawab pertanyaan, sebelum memulai pembahasan jamul jawab, alangkah istimewanya, alangkah barokahnya memulai dengan nazam jamul jawab. Lillahi hamdulillah yasalu sarabata yuzinu tisniyati man abda loncat yusyaru
سبعة قوس محمد لونجات تزويمسي أصول فقه أكيلة الفقه أصول مجملة وقيل معرفة ما يدل له loncat definisi al-qiyas apa nazam definisi al-qiyas wa hamlu ma'lumin ala ilmin sawa'u apa nazam mengenai ijtihad yang dilakukan oleh sahabat Sa'ad bin Mu'adz. Nazamannya apa? Mengenai pembahasan ijtihad sahabat yang dilakukan oleh sahabat Sa'ad bin Mu'adz. Wa asru salis wa bi'idnihi musyarihan ila walau bizimnihi. Imam Jalaluddin As-Suyuti melalui nazam Jam'ul Jawam, beliau mengatakan yuhsyaru hadzal nadmu fi muqaddimah wa ba'da syab'atu uddin muhammad. Jam'ul Jawam yaitu membahaskan pertama, membahas mengenai muqaddimah. Lalu setelah membahas muqaddimah, membahas nuzul al-kitab. Pertama, mengenai pembahasan Al-Quran. Kedua, mengenai pembahasan as-sunnah. Ketiga, membahas al-ijma'. Lalu pembahasan yang keempat mengenai al-qiyas. Lalu pembahasan yang kelima mengenai al-istiqlal. Al-istiqlal dalam Jam'ul Jawama' ma laisa binasin wala ijma'in wala qiyasin. Lalu pembahasan yang keenam membahas mengenai tarjih. Lalu pembahasan yang nomor 7 mengenai pembahasan al-ijtihad. Pada esok hari ini yang dibahas adalah sahabat Sa'ad bin Mu'adz, yaitu sahabat yang meninggal lalu Rasulullah tahlil dalam sebuah hadis mengatakan
Fadahala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akrahu Faja'ala yu'akbiru wa yuhallilu wa yusabbihu. Sebelum membahas hadis mengenai Rasulullah pernah tahlil, alangkah indahnya, alangkah istimewanya membahas usul fikih mengenai sahabat Sa'ad bin Mu'adz. Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam pembahasan Alkitab Asy-Syafi' memunculkan permasalahan, yaitu boleh tidak sahabat Nabi melakukan ijtihad wa fihi khilafun. Dalam permasalahan ini ulama terjadi silang pendapat. Satu kelompok yang diwakili oleh kelompok Al-Asy'ariyah mengatakan ya justru boleh sahabat ijtihad, walaupun pada saat itu Rasulullah belum meninggal. Contohnya adalah sahabat Sa'ad bin Mu'adz. Lalu pendapat pertama mengatakan boleh ya justru, lalu dalilnya, hujahnya adalah sahabat Mu'adz pada waktu beliau menghukumi, memutuskan hukum pada Yahudi Quraidah. Pada zaman dahulu Madinah ada kelompok yang namanya Yahudi Quraidah. Lalu Yahudi Quraidah ini mengkhianati perjanjian sumpah palapa atau mengkhianati sumpah Gajah Mada, atau istilah lain Piagam Madinah atau perjanjian Madinah. Dalam isi perjanjian mengatakan seluruh warga Madinah wajib mempertahankan negara Madinah, wajib tidak boleh ada pengkhianatan di antara satu dengan yang lain. Ternyata kelompok Yahudi Madinah, yaitu Bani Quraidah, melakukan pengkhianatan sehingga oleh Sa'ad bin Mu'adz Yahudi Madinah ini mendapat hukuman yang laki-laki yang terlibat, yang melakukan pengkhianatan dihukum mati. Lalu apa yang muncul dari Sa'ad bin Mu'adz ini adalah ijtihad. Ijtihad memunculkan sebuah hukum
dalam wilayah sifatnya adzan. Lalu seandainya yang memutuskan hukum adalah Nabi Muhammad, maka tentu hukumnya, hasilnya adalah al-yakin. Sehingga Imam Jalaluddin Asyuyuti, Imam Isnawi dalam kitab At-Tamhid, Imam Jalaluddin Asyuyuti dalam Asma wa Nadzair memunculkan qaidah al-qadir al-yakin hal ya'khudhu bidzan. Apakah manusia yang mampu untuk masuk ke dalam wilayah keyakinan boleh mengambil wilayah dzan? Dalam hal ini muncul aneka hukum syar'i atau dalam istilah usul syar'i dikenal dengan tahrijul furu' alal usul. Usul syar'i yang berupa syahadat mu'ad memutuskan hukum berdasarkan ijtihad, padahal seandainya yang memutuskan hukum adalah Nabi Muhammad, maka hasil hukum adalah yakin. Sehingga muncul istilah tahrijul furu' alal usul, yaitu pembahasan usul fiqh menuju fiqh. Fiqhnya adalah seandainya syair yang ada di atas kapal laut lalu membawa wadah air, satunya warnanya kuning, satunya warnanya hijau. Lalu saat mau wudu, syair mamang atau ragu-ragu mana yang suci, sehingga apakah syair boleh ijtihad yang sehingga hasil ijtihad adalah dzan, atau syair wajib meninggalkan dua wadah air lalu wudu dengan air laut yang ada di sebelahnya dan hasilnya yakin suci mengenai permasalahan fikih ini, mengenai furu'iyah ini ulama terjadi khilaf. Ulama yang memperbolehkan ya'khudhu adzan al-qadir ala yakin ya'khudhu bidzan, ulama yang mengatakan manusia yang mampu yakin lalu mengambil dzan ini hukumnya boleh, maka syair boleh ijtihad walaupun hasilnya dzan. Inilah yang namanya tahrijul furu' alal usul. Furu'iyah ini muncul dari
ijtihad sahabat yaitu Sa'ad bin Mu'adz. Mengenai usul fikih ini banyak sekali yang ditampilkan oleh Imam Islawi mengenai syuru'iyah. Lalu muncul pertanyaan, sahabat Sa'ad bin Mu'adz meninggal tahun berapa? Jawabannya dalam sejarah Ibnu Katsir, sahabat Sa'ad bin Mu'adz meninggal tahun 5 Hijriah. Setelah memutuskan hukuman mengenai kejahatan Yahudi Quraisyah, lalu tidak lama beliau meninggal. Lalu pada saat beliau meninggal, beliau dikuburkan. Lalu dalam hadis mengatakan, Sadaqallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbarahum faja'ala yu'abbiru wa yuhallilu wa yusabbihu. Sadaqallah mauta mancing sapa Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Swi akrihi dalam sandinge uturane Sa'ad bin Mu'adz. Suatu alam mau ngelakoni sapa Nabi yu'abiru maca takbir wa yuhalilu lan maca tahlil. Sadahola Rasulullah dahola yadkhulu bab awal. La yadkhulu duhulan, ini bab awal. La yadkhulu duhulan wa madkhalan wa dakhilun. Bab awal bina syuhih. Qaidah syarfiyahnya bina syuhih. Wa kullu naw'in minhuma ismani salimun ghairu salimin yuli. Ini nazman bina syuhih. Sadaqallah sapa Rasulullah swi akrihi sadaqala yu'akmiru wa yuhallilu lan maca tahlil sapa Nabi Muhammad. Yuhallilu yufa'ilu ala wasni swa'ala. Swa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan mufa'alan swa'illa tufa'il mufa'alan mufa'alan. Halala yuhallilu tahlilan
tahlilakan tahlalan muhallalan wa muhallilun halala yuhallilu tahlilan. Fa'ala memiliki 5 faedah. Faedah wasyan fa'ala. Fa'ala yungqalu ila wasni fa'ala bisyadati tasjid. Fa'ala. Fa'ala memiliki 5 faedah. Pertama, litakiyah. Lalu litaksir. Contoh, qatna'a syaitun al-habla. Lalu wasyalbi. Asyara syaitun al-rumana. Lalu walittihadil fi'li minal ismi. Lalu walinisbati asal fi'il. Contoh asfara syaitun amron. Lalu dalam yuhallilu memiliki faedah at-taksir, yaitu faedah Rasulullah membaca tahlil la ilaha illallah banyak sekali. Inilah alasan kenapa dalam redaksi menggunakan wasyan yufailu. Faja'ala yu'abbiru wa yuhallilu wa yusabbihu. Ini dalam ilmu tasyrif faedahnya adalah litaksir, bahwa Rasulullah membaca la ilaha illallah tidak hanya 1 kali, tapi banyak sekali. Sehingga secara inilah oleh Nahdlatul Ulama, alasan inilah, dalil inilah ulama Nahdlatul Ulama melakukan tahlilan, melakukan tahlilan sesuai dengan ilmiah yang jelas, mulai dari tasrifnya, usul fiqhnya, lalu siapa yang ditahlili Nabi. Inilah pemikiran Nahdlatul Ulama yang luas sekali. Bahkan masalah tahlilan tidak hanya membahas apakah ini hadisnya dhaif atau tidak, tapi pandangannya, wacana ilmiahnya warga Nahdlatul Ulama luas sekali. Bahkan sampai menyentuh wilayah usul fiqh, termasuk yaitu ijtihad Sa'ad bin Mu'adz, sehingga muncul istilah tahrijul furu' alal usul, sehingga muncul kaidah al-qadir ala yaqin hal ya'khudhu bidzan. Mudah-mudahan ngaji ini membawa barokah manfaat. Nawaitu ta'allumal ilmi
linaili ridallah. Al-Fatihah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.